Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di budaya komputer ya teman-teman ya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau function. Ada dua fungsi, ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi yang tidak mempunyai nilai kembali. Yang kedua, fungsi yang mempunyai nilai kembali atau return value ya teman-teman ya. Karena ini ketatan, saya kasih tanda unik. Ini ya teman-teman. Nah sekarang kita coba membuat sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian dengan diawali dengan void seperti ini. Kita buat misalnya hitung, lalu diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup, dan ada kurung berawal sebagai body programnya ya teman-teman ya. Sini kita buat sebuah program untuk menampilkan aja, memberikan informasi bahwa ini adalah fungsi yang tidak ada return value atau nilai kembali. Oke, sekarang teman-teman dari sini memanggilnya seperti apa? Memanggilnya kita panggil aja nama fungsinya, hitung ya, dengan catatan wajib ada kurung buka dan kurung tutup selalu. Kita jalankan. Nah ini dia. Ini adalah fungsi yang tidak ada return value. Sekarang kita buat sebuah fungsi yang punya return value teman-teman. Nah cirinya kalau fungsi yang memiliki return value itu berarti ada tipe data di depannya. Misalnya seperti ini, kita buat sebuah fungsi dengan nama fungsinya adalah hitung. Gitu ya teman-teman ya. Terus diawali dengan integer. Nah, itu artinya nanti nilai kembaliannya adalah integer teman-teman. Parameternya kita buat di sini juga teman-teman. A, B. Lalu di dalam fungsi ini kita deklarasikan sebuah C merupakan tempat penjumlahan dari A plus B. Lalu C-nya kita kembalikan return C. Nah ini teman-teman sama saja ketika kita memanggil, yaitu kita sebutkan nama fungsinya, tapi ini sebaiknya jangan hitungnya. Nah, supaya tidak sama dengan yang di atas ya teman-teman ya, dengan hitungan jumlah. Jumlah dengan parameter 5,3 berarti 5-nya A, 3-nya itu adalah B. Supaya terlihat teman-teman, kita bisa menampung dengan menggunakan sebuah variabel lagi di sini, misalnya D, D sama dengan 0. Lalu supaya dia ditampung ketika dia dipanggil dan nilai kembaliannya dimasukkan ke dalam D sama dengan. Nah, lalu kita tampilkan seperti ini hasil adalah D ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, pusing bingungkah dia? Ya, ini dia ya. Ini adalah hasilnya tadi 8. Nah, 5 ditambah 3 itu adalah
Nah, kalau ini pembagian bagaimana, teman-teman? Nah, ini penjumlahan, terus ada pembagian gitu. Nah, ini saya copy aja ya, teman-teman. Saya copy. Ini saya berarti tinggal ganti begini. Return value-nya ini saya bikin bagi. Lalu itu artinya ini ya buat seperti ini lagi di bawah. Ini bagi. Nah, nilainya sama aja gitu ya, sama aja lah. Di E gitu ya. Lalu ini saya masukkan ke E. Lalu ini saya tampilkan E. Hasil bagi. Oke, kita jalankan. Hasil baginya teman-teman lihat ini beda ya. Jadi 5 dibagi 3 itu dapatnya 1. Kenapa? Karena ya ini sama-sama bilangan bulat. Kalau bilangan bulat dibagi bilangan bulat, ya hasilnya jadi bilangan bulat juga gitu ya teman. Ada pecahan. Nah, supaya dia ada pecahan, caranya gimana? Nah, ini kita ganti jadi float. Terus ini kita testing teman. Ya tetap dia integer, tetap itu integer yang dikirim, tapi ini kita testing float. Ya. Lalu kita ganti E-nya misalnya. E-nya kita ganti jadi float. Float E sama dengan ini ya. Apakah sudah akan berubah, teman-teman? E-nya kita jalankan dulu ya. Jalankan. Masih tetap 1, teman-teman. Kenapa masih tetap 1? Karena ini walaupun di sini sudah diubah, teman-teman, ini sudah di testing, tapi nilai kembalian itu masih berpengaruh kepada integer yang di depan ini. Jadi nilai kembalian itu masih tetap bilangan bulat, maka ini juga harus diganti, teman-teman. Itu jadinya diganti ya. Sekarang teman-teman lihat hasilnya akan berbeda. Blank. Nah, ini dia hasilnya. Ini 5 dibagi 3 itu 1,66667 ya teman-teman. Ya, itu penggunaan sini integer, sini float. Nah, teman-teman, kalau misalnya kembaliannya adalah string bagaimana? Ya berarti teman-teman nanti di sini tambahkan string. Kalau kembaliannya boolean, berarti di sini adalah boolean. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya berharap ini bisa dicoba dengan baik. Oke, kalau kita coba dengan float bagaimana? Kita coba dengan float di sini. Dengan float, dengan boolean. Kita buat sebuah boolean ini, misalnya untuk kasus true dan false, atau berarti misalnya terima gitu ya, atau lulus tidak lulus, terima atau tidak terima, coba di sini terima dengan nilai ya, dengan nilai nilai kita bikin di sini nilai A gitu ya. Lalu kita deteksi di sini apakah A ya, apakah A lebih besar atau sama dengan 90. Kalau iya berarti returnnya itu adalah true ya. Kalau tidak berarti kita buat lagi di sini returnnya itu adalah false.
ini ya teman-teman ya. Mungkin kita buat ini supaya agak ringkas. Ini juga boleh. Begini teman-teman. Jadi nanti nilai yang dikirim ini kalau dia lebih dari 90 atau sama dengan, nanti return value itu adalah true. Kalau tidak, false. Oke, sekarang dari sini teman-teman kita buat dulu yang namanya sebuah variabel boolean untuk menangkap gitu ya teman-teman. Kita bikin f aja seperti ini. Ya, tangkap lalu kita jalankan, itu artinya dijalankan f itu sama dengan terima dengan nilai katakan 98 gitu ya. Jadi nanti f itu berisi true dan false. Kita jalankan. Oke teman-teman, belum ada hasil apa-apa. Kita berikan informasi teman-teman, dia diterima atau tidak. Maka kita membuat sebuah, nanti dia ada tulisan diterima atau tidak, kita buat seperti ini, string keterangan sama dengan, nah kita buat seperti ini. Jika f ini kalau f itu true, berarti dibuat ini lulus. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, artinya sekarang kita bisa menampilkan dengan menyebutkan hasil akhir tuliskan seperti ini keterangan ya teman-teman ya. Tidak bisa diterima ini ya. Artinya ketika kita panggil akan masuk sini nilainya true dan false. Kalau true ini, kalau benar maka lulus, kalau tidak maka tidak lulus. Jalankan. Nah, ini dia hasilnya teman. Hasil akhirnya akhir ini teman-teman ya. Hasil akhirnya berarti ini adalah true, berarti nilai yang kita kirim itu terpenuhi gitu ya teman-teman, dan program akan memberikan hasil lulus ya sesuai dengan yang sudah kita atur di sini. Oke, seperti itu teman-teman, tidak ada ya yang sulit dengan fungsi ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman melanjutkan ya tugasnya, teman-teman membuat kalkulator sederhana itu tadi. Berarti ada pembagian seperti ini, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pangkat dan seterusnya dengan menggunakan menu tentu ya teman-teman. Jadi nanti dibuat seperti ini teman-teman. Ini misalnya sebut yang baru, ada menunya nanti teman-teman tampil itu misalnya jangan lagi ya perulangan, itu latihannya aja, tapi tugasnya itu teman-teman menghitung luas bangunan itu misalnya persegi pandang, terus kubus, terus segitiga, terus lingkaran. Nah gitu, ini menunya teman-teman ya. Menu pertama, menu kedua, menu ketiga, 4, kelima nanti itu keluar teman-teman ya, keluar 5 keluar program. Nanti buat sini pilihan ini, terus pilih 1 sampai 5 gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dipilih 1 berarti menghitung persegi panjang, kalau 2 menghitung kubus, 3 segitiga, 4 lingkaran, dan bangunan yang lain yang belum ada.
Itu tugasnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tugasnya membuat ini. Tugas. Ini ya, saya kasih remark ini supaya teman-teman bisa tugas ini teman-teman ya. Oke, saya kira itu supaya nggak terlalu banyak teman-teman, silahkan nanti dicoba dulu. Ini diselesaikan untuk perhitungan. Ini kan baru ada bagi dan jumlah. Nanti kurang dan kali kalau teman-teman bahaskan sebagai latihan. Dan tugasnya ini dikerjakan dengan menggunakan menu. Nanti di-upload ke Kulino. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri selamat berjuang dan sukses untuk Anda semuanya.